Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Pohon-pohon trembesi yang menaungi kompleks makam Desa Simpang Duri bergoyang pelan, seolah membisikkan rahasia yang tak pernah selesai diucapkan. Pak Wiryo, lelaki tua berusia 58 tahun, berjalan pelan membawa lentera minyak yang hampir kehabisan sumbu. Sejak usia 25, ia telah menjadi penjaga makam desa. Hidup sendirian di sebuah rumah kayu kecil dekat gerbang makam. Ia dikenal pendiam, tertutup, dan sangat disiplin. Tak pernah absen membersihkan nisan, memotong rumput, dan bahkan mencatat nama-nama baru yang dimakamkan di buku tuanya. Setiap malam, ia berkeliling sekitar pukul 9, sekadar memastikan tak ada binatang liar masuk ke makam. Atau lebih tepatnya, tak ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Tapi malam itu berbeda. Saat melewati sebuah makam tua di sudut barat, langkahnya terhenti. Cahaya lentera bergetar karena tangannya tiba-tiba gemetar. Ia menatap ke arah batu nisan yang sudah ditumbuhi lumut tebal. Di dalam liang kubur yang terbuka sedikit, ada sepasang mata yang menatapnya dari balik bayangan. Ia terpaku, napasnya tercekat. Mata itu terlalu familiar. Lalu perlahan, sosok itu muncul hanya separuh badan, seolah berdiri di lubang yang dalam. Wajahnya pucat, tanpa ekspresi, rambut putih, janggut tipis, garis wajah identik dengan dirinya sendiri. Pak Wiryo mundur perlahan. Ia tidak berteriak, tak lari. Ia hanya menatap makhluk itu, berharap itu hanyalah ilusi mata tua yang kelelahan. Namun, ketika ia berkedip, sosok itu menghilang begitu saja, tak meninggalkan bekas. Hanya keheningan dan rasa dingin yang menusuk tulangnya. Keesokan harinya, Mira, gadis berusia 19 tahun, yang rutin mengunjungi makam ibunya, melihat Pak Wiryo duduk lemas di tangga rumahnya. "Pak, jenengan gak apa-apa, kelihatan capek banget," tanya Mira sambil menaruh sekotak makanan yang dibawanya. "Enggak, Nak. Nak, cuma malam tadi angin agak beda," jawab Pak Wiryo tersenyum tipis. Mira tak bertanya lebih jauh. Ia sudah terbiasa dengan jawaban singkat itu. Namun malam berikutnya, sosok itu kembali. Kali ini, tak hanya menatap. Ia mengangkat tangan, mengikuti gerakan Pak Wiryo yang sedang menyeka keringat. Gerakannya persis seperti cermin yang retak tidak sempurna, tapi mengerikan. Dan semakin hari, bayangan itu semakin nyata. Seolah bukan lagi pantulan, tapi makhluk yang ingin keluar, ingin menggantikan, ingin menjadi Pak Wiryo yang sebenarnya. Pak Wiryo mulai mencurigai sesuatu yang lebih besar. Ia membuka buku catatan pemakaman, mencari nama di nisan tua, tempat sosok itu muncul. Tapi tak ada, tidak tercatat. Kuburan itu tidak seharusnya ada di sana. Dan disinilah semuanya bermula. Malam ketiga setelah kemunculan sosok misterius itu, udara di sekitar makam Simpang Duri terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Pak Wiryo duduk mematung di teras rumah kayunya. Lentera yang menyala di meja hanya menyorot sebagian wajahnya yang cemas dan berkeringat. Sejak 2 malam terakhir, bayangan yang menyerupai dirinya terus muncul dari dalam kubur tua itu. Semakin hari, wujudnya makin jelas, seperti meniru gerakan, napas, bahkan detak jantungnya. Pak Wiryo mulai merasa dirinya bukan lagi satu-satunya, dirinya yang hidup di malam hari. Keesokan paginya, ia kembali menelusuri buku catatan pemakaman. Nisan tempat munculnya sosok itu, banner-banner tak tercatat. Bahkan tidak ada liang kubur yang dilaporkan digali di sana sejak ia mulai menjaga makam. Ia mendatangi Pak Lurah Iskandar, lelaki sepuh yang pernah menjadi saksi hidup banyak kejadian aneh di desa itu. "Kau yakin makam itu tak ada dalam catatan?" tanya Pak Lurah sambil memandangi langit. "Saya sudah cek 2 kali. Lurah, itu makam kosong." Tapi isinya bukan kosong. Pak Lurah hanya diam, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, bisa jadi kau sedang dihampiri cermin jiwa." Pak Wiryo mengernyit. Cermin jiwa? Legenda lama di desa kita. Jika seseorang menjaga terlalu lama antara dunia hidup dan mati, kadang bayangannya sendiri keluar untuk menyeberang, dan yang menyeberang belum tentu yang sebenarnya. Malam itu,
Pak Wiryo mencoba memberanikan diri. Ia membawa cermin kecil dan meletakkannya di depan makam yang sama. Lentera ia letakkan di samping nisan. Kabut mulai menebal, hening, dingin, dan tepat pukul 10 malam, sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Setengah tubuhnya sudah keluar dari liang kubur. Wajahnya tetap mirip Pak Wiryo, tapi matanya kosong. Tak ada jiwa di balik sorotnya. Pak Wiryo menatap cermin yang ia bawa. Ia berharap melihat refleksi dirinya. Tapi yang terlihat hanya makam kosong. Cermin tak memantulkan apapun. Bahkan tubuhnya sendiri tidak tampak. Pak Wiryo gemetar. "Siapa kau sebenarnya?" gumamnya. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu menggerakkan bibirnya. Tak bersuara, tapi jelas. "Bukan aku yang akan pergi, tapi kau." Esoknya, Mira kembali datang ke makam. Tapi hari itu, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Langkah-langkah kaki dengan bekas tanah basah menuju ke rumah Pak Wiryo, tapi tidak pernah keluar lagi. Langkah kaki itu masih membekas di tanah basah. Mira mematung di depan rumah kayu Pak Wiryo. Jantungnya berdebar cepat. Tidak ada suara dari dalam. Jendela tertutup rapat, tapi aura rumah itu terasa lain. "Pak Wiryo," panggil Mira lirih, tapi hanya keheningan yang menjawab. Ia mendekat ke pintu, lalu mengintip melalui celah papan. Gelap, namun dalam sekejap, ia melihat sesuatu bergerak cepat ke arah dapur. Bukan bayangan, tapi seperti sosok manusia membungkuk, lambat, menyeret kaki. Mira melangkah mundur. Namun, pintu mendadak terbuka sendiri dengan suara mengerik. Di dalam, tak ada siapa-siapa. Di waktu yang sama, Pak Wiryo sedang berada di makam, berdiri tepat di depan liang kubur tua, tempat sosok bayangannya muncul. Ia telah mengikat cermin kecil ke gagang kayu dan menancapkannya di tanah. Persis menghadap nisan yang tak bernama, lentera kembali menyala, menerangi wajahnya yang semakin pucat. Ia belum tidur, belum makan. Ia bahkan mulai meragukan keberadaannya sendiri. Malam itu, bayangan itu muncul lebih awal. Dari balik liang gelap, sosok yang menyerupainya merayap keluar. Kali ini tak hanya separuh badan, tapi seluruh tubuhnya berdiri dengan kaki telanjang yang berlumur tanah. Mata kosong, namun penuh intensitas. Ia menatap Pak Wiryo dan berbicara. "Sudah waktunya." Suara itu berat, serak, tapi jelas identik dengan suara Pak Wiryo sendiri. "Aku bukan bayangan. Aku adalah bagian yang kau kubur bertahun-tahun lalu saat kau mulai melupakan siapa dirimu sebelum menjaga makam ini." Pak Wiryo tertegun. Kenangan samar-samar melintas di benaknya. Masa mudanya, malam saat ia pertama kali menerima tugas menjaga makam, dan sebuah peristiwa yang tak pernah ia ceritakan ke siapapun. Malam itu ada kecelakaan. Seseorang meninggal. Seseorang yang ia kenal baik. Seseorang yang sangat mirip dirinya sendiri. Tiba-tiba, cermin yang ditancapkannya di tanah pecah sendiri, meski tak disentuh. Potongan kacanya berhamburan ke tanah, dan dari pecahan itu, tak satu pun memantulkan wajah Pak Wiryo. Sosok kembarannya mendekat perlahan, langkahnya berat, seperti menyeret sesuatu dari dalam bumi. "Jika aku kembali, maka kau harus pergi." Pak Wiryo mundur, tapi tubuhnya seolah menolak untuk bergerak lebih jauh. Seperti ditahan oleh akar-akar tak kasat mata yang menjulur dari bawah tanah. Sementara itu, Mira masih berdiri di depan rumah kayu. Suara pintu di belakangnya menutup sendiri. Dan ketika ia berbalik untuk kembali ke desa Pak Wiryo, sudah berdiri di depannya. Namun, kali ini senyumannya berbeda. Terlalu tenang, terlalu datar. Mira bergidik. "Pak, jenengan? Nggak apa-apa." Pak Wiryo menatapnya lama, lalu menjawab, "Aku sudah kembali." Mira berdiri terpaku di depan Pak Wiryo atau seseorang yang menyerupainya. Tatapannya tak sama, gesturnya terlalu tenang, seakan semua ingatan, luka, dan kebiasaan lelaki tua itu telah dikikis habis. "Pak Wiryo," ucap Mira ragu. Lelaki itu tersenyum datar. "Kau sudah besar ya, Mira. Aku ingat saat kau masih kecil,
suka mengintip dari pagar makam. Nada suaranya betul persis seperti yang Mira ingat. Tapi, kalimat itu terlalu tepat, seolah bukan sekadar kenangan, tapi skrip yang dihafalkan. Beberapa hari setelah itu, suasana di sekitar makam berubah drastis. Warga desa mulai mengeluh. Suara-suara aneh terdengar dari balik nisan tua. Bau anyir tercium, meski tak ada hujan atau jenazah baru. Kucing-kucing desa tak mau lagi mendekat ke jalan menuju makam. Dan yang paling aneh, Pak Wiryo tak pernah terlihat makan. Mira diam-diam mengamati dari kejauhan lelaki itu hanya duduk setiap malam di depan nisan kosong, menatap tanah, seperti menunggu sesuatu keluar. Di malam kelima, Mira kembali menyelinap ke makam. Ia membawa lilin, kemenyan, dan sebuah kamera tua milik ayahnya. Ia bertekad merekam apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia mendekati makam kosong itu, ia menemukan cermin kecil yang pernah digunakan Pak Wiryo kembali. Padahal sebelumnya hancur berantakan. Ia mengangkat cermin itu dan mengarahkannya ke arah nisan. Namun yang tercermin bukan dirinya, melainkan wajah Pak Wiryo. Tapi bukan yang sekarang wajah Pak Wiryo yang lama, yang asli. Mata hangat, kumis tipis, sorot lelah, namun manusiawi. Dan di belakangnya, sosok lain muncul dalam pantulan. Pak Wiryo yang sekarang tanpa refleksi di dunia nyata. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari tanah, seolah dari balik liang. "Tolong aku masih di sini. Jangan biarkan dia menggantikanku." Mira mundur, menjatuhkan cermin. Suara itu terputus. Seketika, dari balik kegelapan, langkah kaki menyeret muncul perlahan Pak Wiryo yang sekarang. Menatapnya tanpa kedip. "Kau tak seharusnya tahu ini, Mira. Apa yang terjadi pada Pak Wiryo yang asli?" tanya Mira dengan gemetar. Lelaki itu tersenyum, matanya kosong. "Dia lemah, dia takut, dia memberi jalan untukku." "Kau bukan dia," bentak Mira. "Aku lebih dari dia," jawabnya pelan. "Aku penjaga antara, penjaga yang tak bisa mati dan tak bisa hidup." Mira berlari sekuat tenaga keluar dari kawasan makam. Tapi satu hal yang terus membekas dalam pikirannya. Jika yang kembali bukan Pak Wiryo, maka siapa yang terkubur saat ini? Dan apakah ia akan diam saja di dalam sana? Malam itu, hujan turun deras. Hanya ada satu cahaya yang menyala dari kejauhan lentera tua yang tergantung di gerbang makam. Mira kembali berdiri di sana. Meski kali ini bukan karena keberanian, melainkan karena rasa bersalah. "Tolong aku masih di sini." Kalimat itu terus bergema di benaknya sejak malam saat ia melihat pantulan di cermin. Sosok Pak Wiryo yang asli, yang memohon dari dalam tanah, yang mengaku dikubur hidup-hidup oleh sesuatu yang kini memakai wajahnya. Mira memberanikan diri masuk ke kawasan makam. Dalam genggamannya ada sebuah linggis, lampu senter, dan foto tua dari Pak Wiryo yang asli. Foto itu ia temukan di laci rumah kayu yang terbengkalai. Di belakangnya tertulis Wiryo ke 1978, penjaga keempat. Namun yang aneh, di papan nama penjaga makam tertulis Pak Wiryo, penjaga makam. Sejak ke 1971, ada perbedaan 7 tahun yang tak bisa dijelaskan. Apakah benar penjaga yang pertama itu sudah digantikan? Sesampainya di makam kosong, tempat suara-suara itu berasal, Mira menggali. Awalnya dengan tangan kosong, lalu dengan linggis menyingkirkan batu dan akar-akar tua. Bau busuk menyergap, tanah makin dalam, dan tiba-tiba sebuah tangan mencuat dari balik tanah. Mira menjerit, hampir menjatuhkan senter, tapi tangan itu bukan menyerang melainkan meraih, memohon. Gemetar kurus dan tak lagi berdaya. "Tolong aku, dia ambil hidupku." Suara itu serak namun jelas. Wajahnya mulai tampak keriput lemah, penuh luka, namun matanya hidup. Bukan seperti Pak Wiryo yang berjalan kini di desa. Lalu dari balik pohon besar, Pak Wiryo yang sekarang muncul. Tatapannya gelap, tak ada raut takut, hanya ancaman yang tenang. "Kau tak seharusnya melakukannya, Mira. Siapa kau sebenarnya?" Mira menantang. "Aku adalah penjaga makam ini, penjaga yang tak mengenal mati."
Aku diciptakan untuk menggantikan mereka yang lemah. Aku adalah bagian dari tanah ini, dari roh-roh yang tak dikuburkan dengan damai, dari dosa yang disembunyikan. Tanah mulai bergetar kuburan di sekitarnya, seperti berdesah suara pelan namun menjerit. Kabut menebal dan angin berhembus dingin, seperti dari balik alam. Pak Wiryo yang asli merangkak keluar tubuhnya, gemetar. Tapi ia menatap Mira dengan penuh harap. Segel itu, pecahkan cermin, pecahkan pantulan. Itu satu-satunya cara agar dia tak bisa kembali. Mira melihat ke arah saku jaketnya. Cermin kecil itu yang dulu ia temukan dalam kondisi utuh. Meski pernah pecah masih ada. Dan saat ia mengangkatnya, keduanya Pak Wiryo asli dan tiruan muncul dalam pantulan. Tapi hanya satu yang bereaksi, yang asli menutup mata. Yang palsu berteriak kesakitan. Mira mengangkat batu besar dan menghantamkan ke cermin itu dengan sekuat tenaga. CRAACK. Pantulan hancur, jeritan menggema di seluruh penjuru makam. Pak Wiryo tiruan mencair perlahan seperti tanah liat terbakar. Ia mencoba merangkak namun tubuhnya hancur dalam kabut. Dan di akhir malam itu hanya ada Mira dan Pak Wiryo asli yang terbaring lemah. Namun masih hidup ia menatap langit yang mulai cerah dan berkata lirih, "Kau menyelamatkan jiwaku." 2 hari berlalu sejak Mira berhasil menghancurkan cermin dan menyelamatkan Pak Wiryo asli dari kuburan. Namun ketenangan itu hanya sementara. Pak Wiryo kini dirawat di rumah tua miliknya. Tubuhnya kurus kering, seperti seseorang yang telah terkubur bertahun-tahun. Meski hanya beberapa bulan dikira menghilang, suaranya masih lemah. Tapi ia sempat berbisik pada Mira, "Kau pikir semuanya sudah selesai, padahal itu baru satu dari mereka." Mira tak bisa mengabaikan kata-kata itu. Ia mulai menelusuri arsip lama peninggalan penjaga makam sebelumnya. Di gudang tua dekat rumah Pak Wiryo, Mira menemukan buku catatan kulit lusuh yang bertuliskan penjaga makam sejak tahun 1900. Namun halaman-halaman di dalamnya penuh dengan kejanggalan. Ada daftar nama para penjaga makam. Penjaga pertama, Saliman 1900 sampai 1919. Penjaga kedua, Jaja 1919 sampai 1941. Penjaga ketiga, Suroyo 1941 a 1965. Penjaga keempat, kosong. Penjaga kelima, Wiryo, kurang 1971, kosong. Tidak ada nama penjaga keempat. Tidak ada catatan apapun tentang siapa yang mengisi periode 1965 sampai 1971. Lebih dari itu, bagian kertas yang memuat tahun itu terlihat seolah terbakar dari dalam buku. Di malam hari, Mira kembali ke makam. Ia memeriksa setiap batu nisan, mencocokkannya dengan nama-nama di buku catatan. Namun tak satu pun mencantumkan nama. Antara tahun 1965 dan ke 1971, hingga ia tiba di satu sudut terpencil dari pekuburan tua itu. Di bawah pohon beringin mati, ia menemukan satu batu nisan tanpa nama. Hanya tanggal yang tertulis samar, 1969. Saat ia menyentuh batu nisan itu, dingin menusuk hingga ke tulang. Kabut perlahan muncul dari tanah, membentuk bayangan samar sesosok pria, mengenakan pakaian penjaga makam, namun dengan wajah yang buram, seperti kabut itu sendiri. "Kau membuka jalan. Sekarang aku bisa melihat cahaya lagi." Mira mundur. Batu di bawah kakinya bergetar. Suara langkah kaki terdengar dari berbagai arah, tapi tidak ada siapa-siapa. Sosok itu semakin nyata. Tangan keriputnya mengangkat kapak tua, lalu menunjuk ke arah makam utama. Dia bukan satu-satunya yang kembali, belum selesai menjaga, belum selesai mati. Mira berlari meninggalkan area itu. Namun saat ia menoleh sekali lagi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Nisan-nisan lain mulai menghitam. Nama-nama yang dahulu jelas kini memudar satu persatu. Dan tepat sebelum kabut menutup semuanya, Mira melihat tulisan terakhir di batu nisan tak bernama itu berubah perlahan. Penjaga keempat, Mira kurang 2025. Hujan deras mengguyur malam itu. Petir menyambar seolah ingin membelah langit. Di tengah gelap dan derasnya air, Mira berdiri gemetar,
di depan batu nisan tak bernama. Batu itu kini benar-benar berbeda bernapas. Darah segar mengalir dari retakan-retakannya, turun ke tanah seperti sungai kecil yang tak henti. Setiap tetes yang menyentuh tanah memunculkan bisikan-bisikan lemah, seolah tanah sendiri menjerit minta tolong. Kau sudah ditandai, Mira. Suara Pak Wiryo yang asli terdengar lirih dari balik pintu rumahnya. Tubuhnya semakin kurus, napasnya berat. Begitu kau menggali makam itu dan melihat nama itu, kau telah diikat. Diikat oleh apa? Mira menuntut. Aku tak ingin menjadi bagian dari ini. Kuburan ini, tidak semua yang dikubur di sini adalah manusia biasa. Dulu, waktu penjaga keempat menghilang, ia mencoba menyegel sesuatu yang sudah lama terlepas. Mira tak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan dirinya sendiri, terbaring di dalam peti mati. Dan suara-suara datang kembali. Jaga aku atau gantikan aku. Di pagi harinya, ia menemukan pesan ditulis dengan darah di kaca jendela rumahnya. Jangan buka pusara kedua. Mira pun kembali ke makam dengan membawa buku catatan tua dan senter. Kali ini, ia pergi ke bagian belakang yang selama ini tidak pernah disentuh. Pusara kedua nesan-nesan di sini jauh lebih tua, ditutupi lumut dan tanah retak. Tapi satu di antaranya terasa berbeda. Pusara itu berdiri miring, terbuat dari batu hitam mengkilap berbeda dari yang lain. Dan pada nisannya tertera tulisan samar yang hanya bisa terbaca jika diterangi dari sudut tertentu. Jagal, menos 1965. Nama itu seperti menggigit pikirannya. Ia tak mengenal siapapun bernama Jagal. Tapi ada sesuatu yang membuat jantungnya berdetak tak karuan. Tiba-tiba, tanah di depan nisan itu membelah sendiri. Retakan panjang terbuka seperti luka besar. Darinya menguar bau busuk dan hawa dingin yang menusuk. Lalu perlahan, sebuah tangan besar keluar. Tapi tangan itu bukan milik manusia berwarna hitam. Jari-jari tajam seperti cakar, dan urat-uratnya berdenyut. Mira mundur, hendak lari. Tapi di baliknya, bayangan tinggi menjulang. Sosok pria berpakaian penjaga, tapi wajahnya sepenuhnya ditutupi kulit mati. Matanya merah menyala. Ia membawa sabit panjang dan suaranya berat. Sudah saatnya penjaga baru dilantik. Darahmu telah menyatu dengan tanah. Aku bukan penjaga. Semua yang melihat kebenaran harus menggantikan yang pergi. Petir menyambar, menerangi sesaat wajah makhluk itu. Mira menjatuhkan senter dan berlari ke arah luar makam, tapi seluruh jalan keluar telah ditutup kabut pekat. Pusara berdarah terus mengalir, dan tanah memanggil namanya Mira. Mira. Kabut tebal menyelimuti Mira ketika ia berlari dari pusara berdarah. Dunia di sekitarnya berubah perlahan. Suara hujan menghilang, digantikan oleh keheningan mutlak. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Hanya gema langkahnya sendiri yang terdengar entah dari mana. Saat kabut memudar, Mira mendapati dirinya berada di tempat lain. Masih di area makam, tapi semua batu nisan kini bercahaya samar. Berpendar biru kehijauan seperti api arwah. Udara begitu dingin, dan langit di atasnya kelam seperti malam abadi. Di tengah-tengah lapangan makam itu, terdapat sebuah meja panjang dari batu dengan 7 kursi tua. Di atas meja terbentang hidangan yang membusuk, daging berwarna keabu-abuan, dan minuman kental seperti darah tua. Duduk di kersi-kersi itu adalah 7 sosok berpakaian lusuh. Wajah mereka seperti lilin yang meleleh, dan semua mata mereka mengarah pada Mira. Selamat datang, penjaga baru, ucap satu di antara mereka. Suaranya berat, serak, seperti keluar dari kerongkongan yang terbakar. Kami, penjaga sebelumnya, kami semua pernah duduk di posisimu. Kami yang menyegel Jagal, menahan kutukan tanah ini. Dan kini, giliranmu. Mira bergeming. Aku tidak pernah meminta ini. Sosok di ujung meja seorang pria tua dengan janggut putih berlumur tanah bangkit dari kursinya. Matanya kosong, namun suaranya menggema. Kutukan ini tak memilih siapa yang layak. Ia hanya memilih siapa yang melihat terlalu dalam. Dan kau sudah melihat, Mira. Tiba-tiba, seluruh meja berguncang. Tanah terbelah. Dari bawahnya muncul lingkaran ukiran kuno.
dengan simbol-simbol tak dikenal, berpijar merah darah. Semua sosok bangkit berdiri, membentuk lingkaran, lalu serempak menunduk padanya. Perjamuan ini adalah pengakuan. Setelah ini, tak ada jalan kembali. Mira dipaksa duduk di kursi tengah. Di hadapannya muncul cermin batu kecil, dan dalam bayangannya, ia melihat dirinya berubah. Rambut mulai memutih, kulit memudar, dan di balik matanya terdapat bayangan pusara. Malam ini, tubuhmu masih milikmu, bisik suara di belakangnya. Tapi jiwamu telah dibagi 3 bagian untuk penjaga lama, 1 untuk makam, dan sisanya akan kau pertahankan semampumu. Di akhir upacara, Mira terbangun dengan teriakan. Ia kembali berada di kamarnya. Tapi di jendela, ada jejak tangan berlumpur. Dan di cermin, bayangannya masih duduk di kursi batu. Langit malam itu kelam, tak bertabur bintang. Bulan tampak seperti mata luka yang mengintip dari balik awan tebal. Mira berdiri di depan pos jaga makam tua, menggenggam lentera minyak dengan tangan bergetar. Ini adalah malam pertamanya menjaga sendiri, tanpa Pak Ratmo, tanpa siapapun. Pintu pos kayu itu berderit saat ia buka. Di dalamnya hanya ada bangku kayu panjang, termos teh dingin, dan buku log tebal berisi tulisan tangan penjaga sebelumnya. Semuanya terasa asing, seolah setiap benda di dalamnya menyimpan sisa-sisa napas arwah lama. Pukul 11 malam, angin mendadak berhenti. Di luar, suara jangkrik lenyap. Mira meraih buku log dan mulai membaca entry-entry lama. Sebuah catatan dari tahun 1983 menarik perhatiannya. Jika kau mendengar suara cangkul menggali tanah, jangan keluar. Itu bukan manusia. Itu makam yang mencari penghuni baru. Mira menelan ludah, menutup buku, lalu menoleh keluar jendela. Ada gerakan bayangan seseorang berdiri diam di antara nisan. Tak bergerak, tak berkedip, hanya berdiri. Dia menyipitkan mata. Bayangan itu menyerupai dirinya sendiri. Ketukan pelan terdengar dari pintu belakang pos. Sekali, 2 kali, lalu sunyi. Mira mendekat perlahan, menahan napas. Tak ada siapapun. Tapi begitu ia menoleh ke arah meja, buku log telah berubah halaman sendiri. Kini terbuka pada entry yang ditulis dengan tulisan tangannya sendiri. Malam ini aku melihat diriku di luar, tapi aku yang di dalam ini mulai merasa seperti pengganti. Seolah tubuh ini tak sepenuhnya milikku lagi. Tiba-tiba, suara cangkul terdengar dari arah selatan makam. Lambat, berat, dan menyeret. Mira menyalakan lentera dan keluar. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, menelan cahaya lentera dalam radius sempit. Di kejauhan, terdengar desahan, diikuti suara tanah di sekop. Mira berlari ke arah itu. Saat ia tiba, sebuah kubur sedang terbuka perlahan sendiri. Tak ada siapapun yang menggali. Namun tanah itu terangkat seperti didorong dari bawah. Dan dari lubang itu, tangan putih membusuk muncul, disusul oleh wajah. Wajah itu adalah dirinya, tapi lebih tua, matanya kosong, dan di bibirnya tersungging senyum mengerikan. Mira, kau jaga tubuhku. Ya, sudah giliranmu di luar sekarang. Mira berteriak, tapi kakinya membeku. Dalam sekejap, semuanya gelap. Ia terbangun di dalam pos jaga berbaring di lantai. Di luar, fajar mulai menyingsing. Tapi bayangannya di cermin masih mengenakan pakaian penjaga lama, dan di bawah mejanya terdapat segumpal tanah basah dan cangkul tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hari-hari berlalu sejak Mira melihat wajahnya sendiri bangkit dari kubur. Ia tak berani menceritakan hal itu kepada siapapun. Bahkan saat Pak Ratmo kembali dari desa sebelah, Mira hanya menyimpan semuanya dalam diam. Walau mata tuanya memandang Mira dengan curiga. Namun malam itu, sesuatu yang tak lazim kembali terjadi. Saat ronda malam, Mira berjalan menyusuri barisan makam dengan lampu senter. Ia berhenti di sebuah area kosong, tempat di mana tidak pernah ada liang lahat sebelumnya. Tapi kini, terdapat sebuah gundukan tanah baru. Tidak ada batu nisan, tidak ada nama. Hanya segumpal tanah basah yang tampak masih segar, seperti baru dikuburkan semalam.
Pak Ratmo mendekat dari kejauhan, membawa lentera. "Itu kubur baru?" tanyanya dengan suara berat. "Saya tidak tahu, Pak. Semalam belum ada," jawab Mira, berusaha menyembunyikan kegugupan. Pak Ratmo memeriksa sekitar, dan matanya langsung menajam. Ini bukan kuburan resmi. Tidak tercatat dalam daftar pemakaman. Tidak ada surat. Tidak ada log. "Jadi, siapa yang dikuburkan di sini?" tanya Mira lirih. Pak Ratmo tak menjawab. Ia hanya berdiri mematung, menatap tanah itu lama sekali. Lalu ia berbalik dan berjalan pergi, hanya meninggalkan satu kalimat sebelum menghilang ke balik kabut. "Kalau kamu dengar suara dari dalam situ, jangan pernah..." dijawab. Malam semakin larut. Mira kembali ke pos jaga, tapi pikirannya tak tenang. Ia terus mengintip ke arah kubur tak bernama itu. Dan tepat pukul 3 dini hari, ia mendengar sesuatu. Suara lirih dari arah kubur, seperti erangan, seperti bisikan yang tercekik. Tolong. Mira menahan napas. Tubuhnya mematung. Suara itu kembali, sedikit lebih jelas. "Mira, buka. Aku masih hidup." Senter di tangannya tiba-tiba padam. Lentera di pojok meja bergetar sendiri. Apinya meredup. Saat Mira mencoba berdiri, lantai di bawahnya mengeluarkan suara ketukan dari bawah tanah. Sekali, 2 kali, jantung Mira hampir pecah. Ia tahu suara itu datang dari bawah, tepat di bawah pos jaga. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sekop yang biasa digunakan untuk membersihkan area makam. Dia keluar, dan ketika sampai di kubur itu, ada bekas cakaran di atas gundukan tanah, seolah seseorang mencoba keluar dari dalam. Mira tak tahan. Ia menggali sekop demi sekop hingga sedalam hampir setengah meter. Tapi yang ditemukannya bukan jasad, melainkan cermin besar. Cermin tua, retak, dan berkarat. Di permukaannya, ia melihat pantulan dirinya, tapi bukan seperti sekarang. Bayangannya mengenakan seragam lama penjaga sebelum dia dengan wajah pucat membiru. Bayangan itu berbisik dari balik cermin. "Giliranku belum selesai, Mira. Kenapa kau sepat-sepat mengambil tempatku?" Mira menjerit dan melempar cermin itu. Tapi saat ia menoleh ke sekeliling, kuburan lain mulai muncul satu persatu di tanah kosong. Gundukan tanah baru diam, tetapi terasa hidup, dan dari masing-masingnya samar-samar terdengar suara, "Gantian, gantian, gantian, gantian." Keesokan harinya, Mira bangun dengan kepala berat. Mimpi buruk tadi malam terus menghantui cermin, berdarah tanah yang bergerak, dan suara-suara yang memanggil namanya dari liang gelap. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang para penjaga makam sebelum dirinya, terutama siapa yang memakai seragam tua seperti dalam pantulan cermin itu. Ia menuju ke ruang arsip kecil yang terletak di gudang belakang kantor penjaga. Sudah lama gudang itu tak digunakan, dan debu menutupi setiap jengkal rak dan dokumen. Setelah beberapa jam menyusuri tumpukan kertas dan buku catatan, Mira menemukan sebuah binder kulit tua berlabel data petugas pemakaman 1960 sampai 1999. Saat ia membalik halaman-halaman lusuh itu, Mira menemukan nama-nama penjaga lama. Salah satunya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Suratmo 1969 sampai 1978. Menghilang tanpa jejak, diduga terjebak dalam area pemakaman saat badai besar. Tidak pernah ditemukan. Foto kecil di sebelah catatan itu memperlihatkan seorang pria berseragam persis seperti sosok dalam cermin yang ia lihat semalam. Suara pintu gudang berderit. Mira menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menatap buku lembaran, itu terbuka sendiri ke halaman selanjutnya. Herman 1979 sampai 1992 mengalami gangguan jiwa, berkata melihat dirinya sendiri keluar dari kubur. Ditemukan tewas gantung diri di pos jaga. Tangan Mira mulai gemetar. Nama-nama berikutnya memiliki pola yang sama. Semua penjaga setelah Suratmo menghilang, bunuh diri, atau ditemukan tewas dalam keadaan misterius. Dan
semuanya mengalami hal yang sama. Melihat bayangan mereka sendiri keluar dari kubur. Malam pun tiba. Di bawah langit berawan dan langit pekat, Mira duduk di depan pos jaga. Angin malam membawa bau lembab tanah dan sesuatu yang lebih busuk dari biasanya. Ia menatap ke kejauhan, ke arah kuburan tak bernama itu. Tapi kali ini bukan hanya satu gundukan yang tampak. Ada 2, lalu 3, lalu 5. Dan dari balik kabut sesosok muncul, perlahan menyeret kaki mengenakan seragam pudar. Wajahnya tirus pucat dan terlihat sangat familiar. Mira, suara itu serak. Kenapa kau baca catatanku? Mira terdiam. Sosok itu kini makin dekat. Kau tahu sekarang bahwa semua penjaga sebelumnya bukan berhenti kami dikurung diambil oleh cermin dan kau yang selanjutnya. Tiba-tiba seluruh lampu di pos padam. Cermin yang ia kubur malam sebelumnya muncul di depannya, berdiri sendiri, tanpa tangan yang menopang, dan dari dalamnya, bayangan Mira kembali terlihat. Tapi kini tersenyum, lebar jahat. Bayangan itu berbisik, giliranku belum selesai. Dan kamu sudah tahu terlalu banyak. Mira berlari. Tapi setiap arah yang ia tuju hanya membawanya kembali ke pos jaga. Seolah kuburan itu telah berubah menjadi labirin tak berujung di sekelilingnya. Puluhan bayangan penjaga terdahulu berjalan lambat, membentuk lingkaran, mengurungnya. Malam itu, Mira tidak terlihat lagi. Dan keesokan paginya, hanya cermin itu yang tertinggal di pos jaga retak. Tapi dengan pantulan Mira yang sedang tersenyum dari dalamnya. 3 hari setelah hilangnya Mira, pemakaman itu kembali sunyi. Tak ada yang tahu kemana perginya gadis muda itu. Orang-orang hanya menemukan pos jaga kosong dan sebuah cermin tua yang bersandar di meja. Retaknya seperti urat halus menjalar ke segala arah. Namun pengurus wilayah tak bisa menunggu lama. Mereka menunjuk seorang petugas, baru seorang pemuda bernama Arman, usia 27 tahun, lulusan sekolah perawat jenazah. Ia skeptis terhadap kisah-kisah mistis. Baginya, kematian adalah proses alami. Tak ada hantu, tak ada kutukan, hanya kebetulan dan imajinasi manusia lemah. Malam pertama Arman bertugas, ia membersihkan pos, menyapu lantai, lalu membuang cermin tua ke belakang gudang. Ia tak percaya benda itu penting. Tapi sebelum ia tidur, ia menemukan sebuah catatan kecil yang tertinggal di laci meja. Kalau kau dengar namamu dipanggil dari dalam tanah, jangan pernah menjawab. Arman hanya tersenyum miring. Ia yakin itu tulisan Mira yang terlalu larut dalam cerita horor. Ia mengabaikan peringatan itu. Pukul 02.36 dini hari. Angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Arman terbangun oleh suara ketukan 3 kali dari bawah lantai pos jaga. Awalnya ia mengira itu tikus, tapi suara itu terulang. Kali ini diiringi bisikan samar. Arman, ia duduk, meraih senter, dan keluar. Cahaya menyapu pekatnya makam. Semua tampak biasa, kecuali satu hal. Gundukan tanah baru, persis di tengah jalur utama. Arman melangkah mendekat. Tak ada batu nisan, tapi ada satu benda aneh. Di atasnya pita hitam melingkari setangkai bunga kering, seolah seseorang mengubur sesuatu, atau seseorang tanpa upacara. Saat ia membungkuk, telinganya nyaris menyentuh tanah, dan saat itulah ia mendengar suara dari dalam makam. Tolong aku masih hidup. Napas Arman tercekat. Siapa di sana? Tanyanya lantang. Dan seketika tanah bergetar, angin berhenti, dan dari dalam tanah sesuatu menjawab. Kau tak seharusnya menjawab, Arman. Tanah di sekeliling kakinya membuka seperti rahang. Lumpur hitam menyembur keluar. Arman jatuh terduduk, lalu merangkak mundur dengan panik. Dari dalam tanah itu muncul tangan pucat, kurus, dan menggenggam sesuatu. Seragam yang dikenakan Mira. Arman berlari ke gudang. Ia mencari cermin tua yang dibuangnya. Tapi saat ia membalikan tumpukan kardus, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Cermin itu kini bersih, tidak retak. Dan di dalam pantulannya bukan Arman yang berdiri di sana, tapi Mira. Mira dalam cermin menatapnya. Matanya kosong,
Ia mengangkat tangan, lalu menunjuk ke belakang Arman. Pelan-pelan, Arman menoleh, dan ia melihatnya bayangannya sendiri. Berdiri di ujung lorong, mengenakan seragam, tersenyum, namun wajahnya membusuk. Saat Arman berteriak, semua lampu padam. Di luar, tanah-tanah makam mulai terbuka satu persatu. Dan dari dalamnya, mereka yang pernah bertugas di tempat itu mulai bangkit kembali. Tak ada lagi jalan keluar. Kuburan itu kini memanggil nama Arman. Arman berlari keluar dari gudang dengan napas terengah. Suara jerit tanah tahu, mungkin tawa menggema dari segala arah. Tapi langit tetap gelap. Ia melihat jam tangannya. Jam 2:36. Ia menunggu pagi. Tapi 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Langit tetap hitam. Ia kembali melihat jamnya. Masih jam 2:36. Tidak bergerak. Arman gemetar. Ia mencoba menyalakan ponsel, tapi layar menampilkan pesan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Waktu Anda telah habis. Ia melempar ponselnya. Cermin tua yang tadi ada di gudang kini muncul kembali berdiri sendiri di tengah jalan setapak antara makam. Arman tahu, ini bukan dunia nyata. Ia terjebak, tapi ia belum tahu caranya keluar. Malam itu, ia mulai melihat mereka satu persatu, penjaga-penjaga makam lama. Wajah-wajah yang dulu ia lihat di foto-foto tua di kantor pemakaman, kini berdiri di antara nisan, menatapnya. Tanpa berkedip, mereka mengenakan seragam lama, sebagian masih lengkap, sebagian robek dan berlumur tanah. Tapi, yang paling mengerikan, mereka tak bergerak seperti manusia. Mereka hanya berpindah tempat setiap Arman memalingkan wajah. Seperti patung hidup. Arman akhirnya masuk ke ruang bawah tanah kecil di belakang gudang. Tempat itu dahulu digunakan untuk menyimpan peti jenazah lama. Di sana, ia menemukan buku catatan Mira yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Di halaman terakhir, tertulis tulisan tangan yang sangat cepat dan tergesa. Aku pikir ini hanya ilusi, tapi tempat ini bukan hanya pemakaman. Ini adalah penjara waktu. Setiap penjaga yang mati di sini, jiwanya tidak pergi, mereka terperangkap di jam 2:36 selamanya. Satu-satunya cara keluar adalah menyelesaikan tugas terakhir. Tapi tak ada yang tahu apa tugas itu. Jika kau membaca ini, mungkin kau yang berikutnya. Tiba-tiba lampu bawah tanah mati. Dalam gelap, terdengar suara pelan. Kau satu-satunya yang belum menyerah, Arman. Suara itu datang dari belakang. Arman menoleh perlahan dan melihat Mira duduk di sudut ruangan. Tubuhnya penuh tanah, bajunya compang-camping, namun matanya menyala biru pucat. Aku mencoba kabur, tapi waktu selalu menarikku kembali. Bisik, kita hanya pion. Waktu di sini bukan alat, tapi penjara. Kalau kau ingin lepas, satu-satunya jalan adalah hadapi dia yang menciptakan waktu ini. Dia siapa? Tanya Arman. Mira hanya menatap ke atas, dan saat Arman mengikutinya, ia sadar langit-langit ruangan itu bukan tembok, tapi cermin besar. Di sana tergantung di langit-langit, seperti melayang refleksi. Arman tersenyum lebar dengan mata hitam dan rahang terbelah. Dan detik itu juga, waktu kembali bergerak. Jam menunjukkan jam 2:37 dan semua makam di luar mulai terbuka serentak. Langit tetap kelam. Jam menunjukkan 02:37. Dan kini waktu benar-benar bergerak, tapi bukan menuju fajar, melainkan menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Satu demi satu makam terbuka, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh kehendak yang lebih tua dari waktu. Arman berdiri terpaku. Di hadapannya lusinan peti mulai retak dari dalam. Dari celah-celahnya sermin-sermin kecil muncul. Bukan wajah mayat yang terlihat di dalam peti, melainkan bayangan dirinya sendiri dalam berbagai kondisi. Tua, mati, luka, terbakar, bahkan terkubur hidup-hidup. Kau belum memahami sepenuhnya, bisik Mira. Masih di bawah tanah. Tempat ini tidak menahan tubuh, tapi jiwa. Dan waktu adalah rantai yang mengikat. Arman mengingat pesan terakhir dari buku catatan Mira. Selesaikan tugas terakhir. Apa tugas itu? Teriak Arman.
Mira menatapnya dengan lelah. Tugas yang tak pernah sempat diselesaikan oleh penjaga sebelumnya, membebaskan semua jiwa yang terperangkap dalam pantulan mereka sendiri. Dengan keberanian yang tersisa, Arman melangkah ke makam pertama. Ia membuka cerminnya dan melihat dirinya sendiri. Versi yang putus asa dan tergantung di gudang. Arman menyentuh permukaannya dan ditarik masuk. Ia berada di ruang gelap. Tidak ada suara. Hanya desingan jam tua berdetak pelan. Satu persatu, versi dirinya muncul. Semua adalah cerminan keputusan yang tidak pernah ia buat, penyesalan, ketakutan, dosa. Mereka berteriak minta dilepaskan. Arman sadar, selama ini tugas penjaga bukan sekadar menjaga makam, tapi menjaga keseimbangan waktu dan jiwa. Jika jiwa-jiwa itu tidak dibebaskan, waktu akan terus berulang 02/36 selamanya. Dengan niat penuh, Arman merobek simbol kecil yang menggantung di leher. Tiap pantulan, jam pasir kecil yang terbalik. Satu persatu, tiap pantulan meledak jadi cahaya. Dan makam-makam di atas mulai runtuh. Ia bangun kembali di atas tanah. Mira telah hilang. Makhluk-makhluk penjaga lama pun kini berbaring diam di tempat semestinya. Langit mulai memerah. Fajar datang untuk pertama kalinya. Arman duduk di samping gerbang makam. Tangannya gemetar, tubuhnya lelah. Jam tangannya berdetik. Jam 3:01. Ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena bebas. Beberapa bulan kemudian, pemakaman itu ditutup untuk umum. Orang-orang bilang, penjaga terakhirnya menghilang begitu saja. Tapi pada suatu malam sunyi, jika kau berdiri di depan cermin tua yang tertinggal di gudang, kau bisa melihat sosok lelaki muda tersenyum lelah dari dalamnya, seolah berkata, tugasnya sudah selesai, tapi waktunya milikmu sekarang.